Gua akan kasih lo satu kalimat yang mungkin bikin lo nggak nyaman, yaitu harga HP gak bakal balik murah lagi. Ini bukan prediksi doang ya, ini udah terjadi. Lo bisa cek sendiri, harga HP rata-rata tuh udah naik 20% dalam setahun. Entry level yang dulunya 1-2 juta sekarang udah naik ke 3-4 juta. Dan ini baru permulaan. Buang semua pikiran lo sekarang yang masih mikir, mending tunggu HP murah lagi. Karena harapan HP yang dulunya 1 juta sekarang jadi 2 juta, 5 juta jadi 7 juta, bahkan 10 juta, itu mid range ya. Udah gak bisa lo harap bakal balik lagi. Ya, lu bisa lihat artikel ini aja, rata semua HP naik di rata-rata hampir 20% dalam waktu setahun. Gak cuma itu aja, lu cek e-commerce sekarang, toko-toko HP offline ya, gak cuma HP baru aja, HP yang udah dijual aja pada naik harganya. Tapi ini bukan cuma terjadi di Indonesia doang ya, ini udah terjadi di secara global. Dan pertanyaannya yang harus bikin lu penasaran itu bukan cuma kenapa, tapi apa yang bisa lu lakuin sekarang. Karena gue yakin lu gak pengen cuma jawabannya itu sesimpel nabung lebih banyak, cari kerja dengan gaji lebih tinggi. Ya itu mah udah pasti harus kan. Nah, di video ini gue akan kasih tahu juga 3 hal yang bikin harga HP itu naik terus. Dan 3 hal ini parahnya datang bersamaan. Yang nggak cuma lu doang, tapi para pembuat HP pun nggak bisa ngehindarin. Terus yang lebih penting, apakah ada harapan? Dan yang paling penting lagi ya, apakah strategi dari gua untuk jangka pendek dan jangka panjang lo sebagai konsumen? Karena percaya aja sama gua, strategi nunggu diskon sekarang ini udah nggak relevan lagi. Lu lihat aja, Poco X8 Pro kemarin masa murahnya aja udah habis. Naik sekitar 20% lebih dari harga promo launchnya. Dan dari sini sebenarnya udah ada kisi-kisi buat strategi jangka pendek lo. Nangkep nggak? Oke, hal pertama yang paling gede udah berlangsung lebih awal dan lo mungkin udah pada tahu terus mikir, apa hubungannya AI sama harga HP gue ya? Jawabannya jelas ada hubungannya banget ya. Simpelnya HP lo aja sekarang dijual fitur AI-nya. Sampai Apple kemarin jelasin WWDC-nya itu ya mostly setengah pembahasannya tentang Siri, Apple Intelligent sama Apple AI bareng Google Gemini ya. Dan kalau lo di lingkup yang lebih luasnya lagi, ya jadi gini ya, industri AI global lagi dalam masa mode full power ya. Data center dibangun di mana-mana, Google, Meta, Amazon, OpenAI, Nvidia, semua rebutan buat satu komponen, yaitu memori. Masalahnya memori yang mereka butuhin itu sama, di RAM sama NAND flash yang biasanya dipakai di handphone lu. Tapi data center ini beli dalam jumlah gila-gilaan. Harga nggak peduli, jadi produsen memori kayak Samsung, SK Hynix, Micron, dan mereka shifting prioritas. Ini udah banyak lah dibahas pas awal tahun kemarin. Micron masih di top lini bisnisnya juga, yang RAM sama SSD konsumer ya, yang merek krusial ya demi fokus server AI-nya. Ya mana ini inti hukum ekonomi aja lah, supply and demand, simple ya. Hasilnya harga DRAM itu naik 70-80% dalam beberapa bulan kemarin. Ada kasus juga bahkan lebih sampai 170%, yang mana harga NAND flash storage naik antara 38-61%, yang mana ini bukan inflasi biasa aja nih. Dan yang paling kedampak ya nggak usah jauh-jauh, justru HP murah lah yang paling kena. Kok bisa? Ya karena jelas HP kelas entry level itu untungnya tipis banget. Mereka jual kuantitas besar untuk dapetin untung besar, dan ketika harga bahan dan produksinya naik, otomatis ini yang kedampak di awal. Gak bisa atur margin lagi kecuali naikin harga jualnya. Bahkan dari Xiaomi aja udah infoin dari akhir tahun kemarin kalau di tahun ini bakal jauh lebih berat dibanding tahun sebelumnya. Contoh jelasnya aja, iQOO 15 varian terendahnya aja sekarang di Indonesia naik dari yang sebelumnya 10 juta ke 13 juta, naik 30% tuh. Redmi Note 15 series naik 200-700 ribu ya. Samsung Galaxy S26 series naik 1,5 juta sampai 3 juta dibanding generasi sebelumnya. Udah kerasa kan sekarang? Tapi tunggu, ini baru yang pertama. Hal kedua lebih struktural, dan ini nggak akan selesai dalam 1-2 tahun doang. Lo tahu kan ya, kalau chip smartphone tiap tahun makin canggih, kayak dari 7, 5, 4 nanometer, 3 nanometer, makin kecil, makin kencang, makin irit kan. Tapi ada satu hal yang dulu selalu menurun tapi sekarang nggak lagi, yaitu harga per transistornya. Selama puluhan tahun, industri semikonduktor punya satu aturan sakral. Tiap generasi baru, harga transistor pasti lebih murah. Itu yang bikin kita bisa punya HP canggih dengan harga yang relatif stabil. Aturan itu kayaknya udah nggak berlaku lagi nih. Makanya ada rame nih sama yang istilahnya tuh more law is dead ya. Lu cek aja Google artinya apa. Yang mana lu bayangin aja yang harusnya chip makin kecil makin murah sekarang berubah malah makin mahal. Makanya more law is dead. Lihat lagi TSMC ya, yang bikin chip ini udah jual chip 2 nanometer
2 nanometer 50% lebih mahal daripada 3 nanometernya. Karena ya untuk produksi chip 2 nanometer itu ternyata mahal banget. Ya miliaran dolar lah ya, teknologi baru ya. Kayak Samsung aja nih dari FinFET ke GAA itu ya mungkin TSMC pun juga akan kayak gitu, yang artinya udah main di tingkat yang super presisi lebih tinggi. Yang artinya lagi, cara bikin 3 nanometer itu atau lainnya itu nggak bahkan sama kayak lu bikin 2 nanometer. Jadi otomatis dampaknya ya akan kena dong ke yang mesin chip ini. Ya jelas Qualcomm, MediaTek, sama Apple yang bikin chip-chip buat handphone lu itulah. Ya mereka udah tahu juga soal ini, makanya jelas ya udah makin lama perlahan makin naik nih harga tiap chipnya. Snapdragon 8 Elite Gen 5 aja udah naik 20% dari generasi sebelumnya. Harganya itu sekitaran US dollarnya di $150 lah ya per unit. Yang jadinya pun biaya produksi tiap generasi otomatis akan lebih mahal. Gimana nanti ketika Qualcomm udah sama MediaTek ready 2 nanometer? Lihat aja, Samsung pakai 2 nanometer Exynos beda harganya kayak gimana. Atau mungkin deh lu sekarang pasti kepikiran, ini kan chipset baru. HP mid-range berarti nggak kena pengaruhnya dong. Orang chipset itu tuh aja belum 2 nanometer. Jangan salah. Ya gue pakai analogi dulu deh ya. Misal nih di pabrik motor, Yamaha gitu ya. Ini dia punya pabrik nih, sekian meter lah lahannya. Dulu enak ada motor Mio doang nih yang dibikin. Sekarang ada yang baru deh namanya, dan banyak juga yang pesen kayak seri NMAX, Aerox, Villano lah gitu ya. Itu Yamaha mau rakitnya gimana? Yang mana juga? Yang baru dong pastinya, yang ordernya banyak kan. Gak bisa rakit semuanya bareng di kapasitas sama kan. Otomatis produksi Mio jadi semakin sedikit. Nah itu dampak ke satunya. Yang dampak keduanya, ketika ada pesanan motor Mio banyak tapi produksi udah sedikit, jadinya apa? Harga Mio ikutan naik. Ya hukum supply and demand lagi gitu. Coba deh ganti ya pertanyaan lo sekarang mungkin ya, oke chip mahal, memori langka, tapi kan ada vendor Cina, ada alternatif Cina yang gak selalu jelek, ada kompetisi dong harusnya. Betul, tapi kita masuk ke hal 3 dulu ya, dan ini yang spesial buat kita-kita di Indonesia. Ini bagian yang paling personal buat kita nih warga Indonesia. Sebelumnya kan biar aman ya, saling tahu dulu lah. Harga rupiah sempat di area 18.000, tapi sekarang sih udah turun ya. Dikit-dikit menguat gitu ya. Moga aja sampai video ini tayang ya terus menguat gitu. Cuma pengaruhnya pun juga jelas, biaya HP impor HP termasuk komponen-komponen packaging yang dibawa dari luar Indonesia itu kena dampaknya. Malah nggak perlu gue bahas lagi, kalian semua udah paham kan. Malah udah diingetin ya sama warga Xiaomi Indonesia ya, kalau mau beli ya lebih cepat lebih baik, jangan nunggu nanti. Nah ini udah kode nih dari warga Xiaomi Indo langsung gitu. Tapi gini deh, buat yang belum sadar ya, kalau naik itu cuma dikit doang, kayak 17.000 ke 18.000 doang, anggap uang parkir aja gitu nambah 1.000 kalau beli makan gitu ya. Ya lu bandingin deh, misal harga HP $500 dan lu hitung pakai kurs lama dan ke kurs yang baru juga, kayak 17.000 aja jadi 8,5 juta, 18.000 aja jadi 9 juta ya. Malah kalau pakai kurs tahun lalu yang 16.500, harga HP $500 itu cuma 8,2 jutaan doang. Lu bayangin di harga global yang sama, tapi saat sampai Indonesia itu udah berbeda. Anggapannya harga HP mid range pas sampai sini tuh jadi harga bukan super, upper mid range gitu. Jadi lo kena deh triple masalahnya, komponennya lebih mahal ya, sebutan AI ya, si chip memori, terus juga chipnya lebih mahal karena 2 nanometer sama kenaikan TSMC yang lain-lainnya, dan kursnya juga lebih mahal karena ya rupiahnya sempat melemah. Tiga-tiganya ini datang bersamaan. Ini sempurna sebenarnya. Kelihatan dari datanya ya, udah mulai ada penurunan shipment juga. Pengiriman HP di Asia Tenggara aja di kuartal pertama kemarin turun sampai 9%. Ini gede banget loh. Dan kabarnya pun orang juga udah mulai nahan beli atau ya udah mulai beli HP bekas, which is sebenarnya agak riskan ya. Tapi mau gimana lagi? Ada yang beli HP bekas juga? Nah lo mungkin mikir nih, oke 3 masalah ini, tapi kan ekonomi pasar kalau harga naik pasti ada lawan buat ngimbanginnya dong. Ya Cina harusnya bisa dong jual HP sendiri ya, Huawei punya chip sendiri, bikin aja lagi gitu ya hajar murah gitu ya. Ya sayangnya nggak sesimpel itu, dan ini bukan karena Cinanya nggak mau. Satu hal yang harus lo pahamin, Xiaomi, Oppo, Vivo, mereka nggak bikin chip sendiri, mereka beli dari Qualcomm ataupun MediaTek ya, dan 2 perusahaan itu ya fabrikasinya ya di TSMC, Taiwan gitu. Mereka belum bisa bikin chip sendiri di 2 nanometer, jadinya nggak ada kompetitor dari Cina. Untungnya sekarang mereka masih bisa beli chip 2 nanometer buat handphone flagship barunya nanti. Belum ada larangan juga dari Amerika untuk itu. Kirin, Huawei ya bikin sendiri, tapi ya masih mentok di 7 nanometer. Xiaomi X-Ring udah 3 nanometer tapi TSMC punya. Kalau Huawei dan Xiaomi bisa bikin chip 2 nanometer sendiri, ya mereka bisa nih sebenarnya nego harga lebih rendah dari Qualcomm. Atau minimal Qualcomm terpaksa jual lebih murah. Tapi masalahnya nggak bisa bikin chip sendiri, ya Qualcomm bebas nih naikin harga seenak jidat ya, Qualcomm dan MediaTek lah. Dan ini bukan prediksi yang udah terjadian ya. Snapdragon 8 Elite Gen 5 naik 20% karena Qualcomm
belum tahu pelanggannya mereka, nggak ada alternatif lagi kecuali MediaTek. Jadi perang chip ya AS Cina ini memang bukan penyebab langsung harganya HP naik, tapi dia menghilangkan mekanisme pertahanan alami yang biasanya bikin harga itu tetap kompetitif. Lagi-lagi mau dibilang masalah ya ini udah masalah lama juga kan. Oke, setelah gue share berita jelek semua ke lo, pasti nungguin kan harapannya gimana? Ya, jawabannya ya tetap ada, tapi bukan harapan harga bakal turun lagi kayak dulu. Harapannya ada di cara baru kita sebagai konsumen ngadepin new normal ini. Gue teaser aja, generasi HP baru nanti bakal lebih gila dari sekarang. Lu bakal kaget asli sama harganya. Jadi strategi pendek gue nih, jangka pendek yang gue bisa share ke lo. Yang pertama, lu bisa beli HP sekarang. Intinya kalau buat jangka pendeknya sekarang ya beli handphone sekarang, jangan nunggu lagi. Ini mungkin kelihatan kayak nggak logis gitu ya, tapi Xiaomi tadi terus juga pedagang sama analisis semua ngomong hal yang sama, harga itu masih bakal naik. Jadi udah jelas waktu beli handphone sekarang yang paling gampang itu ya pas waktu handphonenya rilis tanggal promo maksud gua. Kayak pokoknya salah satu contoh yang kasih harga gila dan setelah masa promonya itu balik ke normal malah naikin harganya. Apakah itu bukan waktu tepat buat beli sekarang ya? Beli saat launch gitu. Samsung juga oke, saat launch nawarin upgrade storage ya, which lu ya dapat spek lebih tinggi di harga basicnya. Ini good deal juga. Belum lagi promo-promo yang ditawarin saat launchnya ya. Menurut gue ini menarik lah ya. Jadi ya ketika lu punya uang, lu ingin upgrade handphone, ya upgrade aja udah. Jangan tahan-tahan nunggu promo lain gitu. Atau ya sedihnya ya kita mulai downgrade level. Kayak lu pengen ganti ya beli di harga yang sama ya. Mungkin dulunya itu lu bisa beli flagship di 10 juta. Cuma sekarang ya belum juga di 10 juta tapi levelnya ya mid-range upper lah ya. Ya memang gak sekelas flagship tapi mid-range sekarang kan ya udah gila-gila juga. Lu cek aja review kita juga banyak kayak Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Samsung ya 9-10 juta udah bagus semua kok. Atau opsi ketiga nih, beli handphone second ya. Atau ya sementara inilah ya, mungkin bisa jadi pasar handphone bekas tuh jadi temen lu lah. Walaupun gue berat banget nih rekomendasiin ke kalian gitu. Soalnya dari yang gue temuin juga, konsumen Indonesia udah mulai shifting ke handphone second flagship tahun lalu kayak iPhone 15 Pro, terus juga Galaxy S24 Ultra, Oppo, Xiaomi, Vivo tahun lalu ya lebih laku, harganya masuk akal juga, performance masih oke dipakainya ya. Tapi ya itu, gue ngeri lu dapet barang jelek aja. Gitu sih kalau buat beli handphone bekasan. Minimal bekas temen lu lah atau bekas keluarga lu lah yang lu tahu mereka pakai handphonenya gimana. Atau yang terakhir banget gitu ya strategi gue ya skip beli handphone. Ya mungkin ya tahan nafsu aja nggak apa-apa gitu. Handphone lu sekarang mungkin masih bagus. Kalau rusak tinggal servis ya, bukan saatnya lah lu upgrade tiap tahun lah. Kalau keadaan ekonomi lo nih khususnya lo masih kurang pas gitu. Nah sekarang kita masuk ke strategi jangka panjang ya, yang kita bisa tunggu, kita lihat-lihat juga. Ada beberapa hal yang mungkin lo bisa tunggu. Ini nggak bisa lo atur ya, karena ya lagi-lagi lo mesti pantau kondisi global juga ya. Pertama kayak lo nunggu sikkonnya itu mereda. Kayak ya kita lihat aja siklus teknologi itu kan naik turun ya. Mungkin sekarang lagi gila-gilanya, tapi ketika produksinya udah aman bisa memenuhi kebutuhan pasar, ada pabrik baru, otomatis harga akan menyesuaikan juga. Yang kedua, mungkin ada aja nih munculin lawan TSMC. Sebenarnya ada harapan ya dari Samsung ya, udah mulai jualin wafer chip lebih murah juga. Ya moga aja bisa ini ngebikin kompetisi biar harganya lebih wajar. Apalagi kalau SMIC ya, TSMC-nya Cina ya, ataupun Huawei breakthrough ke 5 nanometer ataupun 3 nanometer, ini bakal pengaruh banget. Brand China bisa ngurangin ketergantungan ke TSMC dan itu bisa ngasih pricing yang lebih aman lagi. Dan sedih-sedihnya sih ada satu kemungkinan juga handphone sustain bisa dikencengin lagi. Kayak ngelanjutin lah sama fitur ketahanan, software update, handphone yang udah ada gitu ya. Kalau nggak bisa ditanggulangin lagi gitu ya. Mau nggak mau brand-brand handphone ya harus ngejaga usernya lah biar nggak pindah dengan handphone yang bisa dipakai untuk lebih lama lagi. Jadi lu nggak perlu ganti handphone baru asalkan tetap pakai brandnya mereka. Jadi kesimpulan gimana? Ya harga smartphone murah emang udah makin mahal. Aneh ya sebutannya ya. Era 1-2 jutaan untuk handphone yang cukup bagus udah bukan sekarang lagi waktunya. Mungkin lu sekarang sering liatnya yang namanya chipset Unisoc ataupun chipset lama ya. Itu pasti bakal sering banget. 3 masalah struktural AI, chip dan baru juga yang geopolitik dolar-dolaran ya, bikin harga susah balik lagi lah ke level normal lagi. Malah gue tuh mikir juga kalau misalkan harga HP itu yang naik itu tetap ada yang beli, ya ngapain nih mereka brand ini murahin lagi? Bisa aja ada opsi kayak ya udahlah mahal aja, gak gue murahin tapi gue banyakin lagi fiturnya. Kan bisa. Sebenarnya win-win solution, tapi ya
walaupun kita yang dirugiin jadi handphonenya lebih mahal gitu. Tapi ya ini bukan berarti lo nggak bisa punya handphone bagus. Sekarang ya mindset lo gini aja, dari beli baru tiap tahun ya ketahan nafsunya aja ya, daripada harus flagship ke midrange aja. Cukup gitu ya. Dari nunggu diskon ya beli sekarang kalau perlu, dan dari spesifikasi dan segalanya ke yang penting awet aja gitu ya. Ya gue bukan ngomongin gini biar lo makin kecewa, justru sebaliknya lo harusnya seneng ya. Gue udah kasih tahu lo dari sekarang lo bisa sesuaiin ya, kagak kaget lagi, dan lo bisa lebih siap lagi buat gelombang handphone yang harganya lebih nggak masuk akal. Soalnya gue akan mulai coba aplikasi ini, gak bakal bilang handphone ini mahal lagi juga, tapi gue bakal bilang ini HP new normal gitu ya. Ya gue harap tetap kondisinya bakal cepat balik normal, tapi kalau nggak pun ya gue harap dan gue doain juga ya lu semua dapat duit lebih banyak biar bisa gampang nabung buat upgrade handphone baru gitu. Makanya jangan lupa subscribe ke channel Nyantai kalau lu udah paham. Kalau belum paham ya kita diskusin aja di kolom komentar, oke? Jadi ya udah, terima kasih. Mi fans miskin nih sama kayak lu. Ya udah guys ya, kita diskusin aja sampai di bawah. Seperti biasa lah guys ya. Kita harus siap sama harga naik ini. Ya, sampai jumpa guys.